Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Who is Erin Carter tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang awalnya tengah hidup dengan damai bersama putrinya. Namun kehidupan masa lalu sang ibu kembali datang dan membuat kedamaian harus terganggu. Lantas, bagaimanakah sang ibu bisa mengembalikan kedamaian atau bahkan kembali ke kehidupan masa lalunya sebagai seorang perampok profesional? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah kota Folkestone, Inggris. Terlihat seorang ibu janda anak satu yang sudah terbangun pada jam 5 pagi. Wanita tersebut bernama Erin, sedangkan anaknya bernama Harper. Terlihat di pagi itu, Erin terburu-buru mengajak putrinya untuk pergi. Erin berencana untuk pergi dari Inggris dan membuat hidup baru di Spanyol bersama putrinya. Saat itu, Erin terlihat cukup cemas untuk meninggalkan kota tersebut. Kemudian, cerita pun berlanjut 5 tahun kemudian. Diperlihatkan kini Erin sudah hijrah dari masa lalunya dan bekerja sebagai guru di salah satu sekolah ternama di Barcelona. Dia juga memiliki seorang best friend bernama Olivia, teman sekaligus yang mengatur jadwal kelas Erin. Kala itu terlihat Harper juga disekolahkan di sana. Namun dikala sedang latihan menari, tiba-tiba Harper mengajar teman sekelasnya. Dia merasa terbuli oleh temannya dan kesal. Akibatnya Harper harus dikeluarkan dari pentas seni nanti. Lalu sang ibu pun langsung melerai dan membawa Harper pulang ke rumah. Sedangkan ketika dalam perjalanan, Harper yang hendak ditegur oleh sang ibu tiba-tiba meminta untuk menepi ke toko swalayan. Lantas, setelah kembali dari toilet, Erin langsung merasa ada kejanggalan di toko tersebut. Pasalnya ada sebuah keranjang yang jatuh, lalu darah yang menetes di lantai toko. Kecurigaan itu lantas berujung pada sebuah perampokan yang tengah terjadi di toko tersebut. Erin kemudian langsung mengamankan Harper agar bersembunyi di bawah sebuah tatakan, sedangkan Erin bersembunyi di balik rak. Tapi tak lama, Harper menjatuhkan jeruk yang membuat satu orang penjahat mengetahui ada seseorang. Di situ Erin pun mencoba mengalihkan perhatian hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Awalnya Erin disudutkan oleh perampok itu, hingga saat Erin berhasil mengambil sebuah pisau kecil, dia menusukkannya pada perampok dan menembak perampok tersebut menggunakan pistol sang rampok bertopeng. Kejadian itu pun sontak membuat penasaran Erin untuk membuka topeng si perampok. Lantas perampok yang masih sadar itu pun menyangka jika dia kenal dengan Erin. Nyawa Erin dan Harper pun berhasil selamat. Kemudian, scene pun lantas berpindah ke rumah sakit. Lantas diketahui jika Erin ternyata telah memiliki seorang suami. Dia seorang perawat di sana. Lalu, singkat cerita karena Erin merasa iba dengan si perampok yang dia tembak, Erin pun meminta suaminya yang bernama Jordi untuk mengantarnya ke kamar perampok. Awalnya Jordi merasa aneh dan itu adalah tindakan yang tak perlu. Namun Erin yang bersikeras akhirnya bisa bertemu dengan perampok tersebut. Di sana, perampok lagi-lagi menyebut jika dia mengenali sosok Erin, bahkan memanggilnya dengan nama Cat. Tapi Erin mengelak dan mengaku jika si perampok salah orang. Tak lama setelah itu, pria tersebut pun kehilangan nyawanya secara tiba-tiba. Scene lantas berlanjut di rumah Erin. Sang suami tentu menanyakan bagaimana keadaan Erin dan Harper pasca kejadian tadi siang. Namun saat itu, Erin tak mau membahasnya dan justru mengalihkan perhatian dengan mengajak main kuda lumping. Lanjut, pada keesokan paginya terlihat Jordi sedang asik memasak bersama Harper. Sementara Erin hendak pergi untuk jogging di pagi hari. Lalu saat itu olahraganya pun berakhir di sebuah rumah. Tepatnya rumah dari anak yang Harper kemarin pukul hingga berdarah. Di situ Erin pun hanya ingin bertemu dengan orang tua dari bocil itu. Namun anak kecil itu terlihat sangat tidak senang dengan kedatangan Erin. Namun saat itu Erin tak mudah menyerah.
Dia mencoba mengecek ke halaman belakang rumah dan ternyata melihat seorang wanita yang sedang bercocok tanam dengan pelatih tenisnya. Setelah beberapa waktu, Erin pun kembali ke rumah dan bersiap untuk pergi sekolah bersama Harper. Namun sebelum itu Erin bertemu dengan tetangganya yang bernama Emilio. Dia adalah seorang polisi sekaligus sahabat dekat Jordi. Sesampainya di sekolah, ternyata Erin menjadi momok pembicaraan satu sekolah pada saat itu, karena kejadian kemarin di toko swalayan. Bahkan ketika masuk ke ruang guru, semua guru memberikan selamat kepadanya karena berhasil melumpuhkan satu orang perampok. Namun di sisi lain, orang-orang juga merasa aneh. Bagaimana seorang guru wanita bisa berkelahi dan mengalahkan seorang perampok handal? Ditambah lagi, berita buruknya adalah anak yang kemarin dihajar oleh Harper adalah anak dari ketua Dewan Orang Tua, yang dimana bisa saja Erin dipecat dari pekerjaan tersebut atau tidak akan menjadi guru tetap. Di sisi lain, Olivia tiba-tiba memperlihatkan jika wajah Erin telah terpampang di berita dan koran nasional. Mendengar hal itu, wajah Erin sedikit cemas. Lanjut, Erin pun terlihat sedang mengajar di sebuah kelas. Lalu seorang murid dengan berani melemparkan gulungan kertas ke kepalanya. Erin pun menandai anak tersebut dan memperingatinya. Namun sang anak tampak keras kepala. Lalu tak lama Erin kedatangan Emilio. Emilio menyampaikan jika Erin dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi atas kejadian kemarin. Awalnya Erin bersikap biasa saja. Namun Emilio memberikan penjelasan lagi bahwa perampokan ini sangat terencana. Dari mulai CCTV yang mati dan mengetahui jadwal gajian karyawan dan waktu sepi toko. Mendengar hal tersebut, Erin agak khawatir jika nanti dia harus terlibat dalam sebuah. Singkat cerita, malam pun tiba dan Erin sekeluarga datang ke sebuah acara pesta ulang tahun tetangganya yang bernama Penelope, alias ibu dari anak yang Harper hajar. Harper lalu mencoba untuk bermaafan dengan temannya itu. Sedangkan Erin mendatangi Penelope agar dia juga mau berdamai agar tak mencoba untuk mengeluarkan Harper dari sekolah. Karena Penelope adalah ketua dewan orang tua sekolah. Namun terlihat Penelope sangat kesal dan sudah merencanakan untuk mengeluarkan Harper dari sekolah. Setelah itu, Erin pun sempat melihat ada seorang wanita yang mengikutinya dari kejauhan. Namun wanita tersebut segera menghilang. Lanjut, setelah beres dari acara itu, Erin melihat lampu rumahnya menyala. Padahal Erin tidak menyalakan satu lampu pun saat pergi. Sempat curiga dan membuat suaminya kebingungan, namun keadaan terlihat baik-baik saja. Pada keesokan harinya, Erin pun mendatangi kantor polisi dan menemui salah seorang inspektur senior. Dia dilayangkan beberapa pertanyaan yang membuat dirinya cukup kaget. Yang pertama, latar belakang kehidupan Erin yang tidak diketahui asalnya. Lalu bisa berhasil mengalahkan perampok profesional seorang diri. Dan terakhir, kenapa ketika Erin memasuki kamar rawat perampok, tak lama perampok itu pun meninggal dunia. Hal itu cukup membuat inspektur curiga jika Erin telah membunuh perampok tersebut. Untungnya, Erin berhasil meyakinkan inspektur jika kejadian demi kejadian hanyalah kebetulan saja, sehingga Erin diperbolehkan untuk pulang. Pada perjalanan pulang, tiba-tiba Erin mencurigai salah satu mobil sedang membuntutinya. Namun ternyata itu hanyalah ketakutan Erin semata. Di situ, Harper yang merasa kesal tiba-tiba keluar dari mobil dan menuju ke pantai yang tepat ada di hadapan mereka. Di situ Erin pun membujuk Harper agar mengetahui kondisi yang sedang tidak stabil ini. Di sisi lain, Harper juga diketahui memiliki sensitivitas berlebih pada sinar matahari di matanya, sehingga harus selalu memakai kacamata. Sesampainya di rumah, Erin melihat Penelope sedang berjalan melewati rumahnya. Dengan sigap, Erin mencoba membujuk lagi Penelope agar menarik rencana D.O. Harper. Awalnya Penelope tetap menolak. Namun setelah diberitahu jika Erin sempat merekam kemaksiatan Penelope bersama pelatih tenis, Penelope pun melunak. Setibanya di rumah, Jordi ternyata baru mengetahui jika anak tirinya itu akan dikeluarkan dari sekolah. Hal tersebut tentu membuat Jordi shock karena kini Erin mulai menyimpan rahasia pada Jordi.
Scene pun berlanjut di mana sekolah mengadakan acara pentas seni. Kala itu para orang tua pun datang untuk menyaksikan anak-anaknya tampil di acara tersebut. Tapi baru saja acara itu dimulai, seorang wanita tiba-tiba berdiri dan keluar dari ruangan. Erin yang curiga lantas mengikutinya keluar. Awalnya, Erin bersikap seperti guru pada umumnya. Hingga di saat wanita yang bernama Margot itu menyebut nama Kate, Erin langsung menyuruhnya untuk pergi. Tentu saja mereka saling kenal, seakan-akan ada masa lalu yang belum selesai di antara mereka. Sontak, Margot mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menyerang Erin. Erin pun akhirnya melakukan perlawanan dan perkelahian tak bisa dihindari. Lantas ketika Margot berhasil Erin kalahkan hingga meninggal, tiba-tiba Emilio datang dan melihat kekacauan tersebut. Emilio sontak menutup pintu dan syok melihatnya. Ketika ditanya siapa, Erin menjelaskan jika Margot adalah perampok yang ada di toko swalayan dan hendak membalas dendam pada Erin. Mendengar hal itu, Emilio lantas bergegas untuk membawa mayat Margot agar segera dikubur, sehingga kejadian ini tidak diketahui oleh siapapun. Singkat cerita, ketika mayat sudah diangkat menuju mobil Emilio, mereka pun menguburkannya di suatu tempat yang jarang orang pergi ke sana. Saat itu Erin sempat bertanya kenapa Emilio mau membantunya. Emilio menjawab jika Erin itu seperti keluarga baginya. Setelah itu mereka masing-masing pulang ke rumah. Erin membersihkan tubuhnya dari darah lalu teringat pada suatu masa lalunya, di mana dia berteman dekat dengan Margot dalam sebuah urusan. Lalu di pagi harinya terlihat kekhawatiran Erin selama ini semakin bulat. Itu membuatnya pergi ke gudang rumah dan membawa sepucuk pistol. Namun tiba-tiba Harper datang dan melihat kelakuan ibunya itu dengan tatapan penuh curiga. Kemudian, scene dilanjutkan memperlihatkan Erin melakukan aktivitas hariannya seperti biasa. Lalu setelah beres mengajar, Erin pun mendatangi kelas di mana tempat dia dengan Margot berkelahi malam sebelumnya. Terlihat juga wajah Erin masih memar. Lalu tiba-tiba Olivia datang dan memberitahu jika Erin akan segera diinterview esok hari untuk menjadi guru tetap. Mendengar hal tersebut, Erin senang dan akan mempersiapkannya. Kemudian Erin dan Harper pun pulang ke rumah. Di perjalanan, dia melihat Penelope yang sedang bekerja sebagai agen properti. Erin pun memberhentikan mobilnya dan mendekati Penelope. Di situ Erin mengajak untuk datang ke pesta barbeque di rumahnya. Namun, Penelope tentu menolak mentah-mentah ajakan itu sambil tersenyum sinis. Lantas, ketika kembali ke mobil, terlihat Harper sedang bengong melihat ke pojokan rumah seseorang. Dari sini kita bisa tahu jika Harper mulai berhalusinasi seperti melihat suatu sosok yang dia takuti. Begitu pula ketika pesta barbeque, Harper terlihat bengong sendirian menatapi nasib. Lantas Emilio dan lainnya pun mendatangi Harper. Saat itu ternyata Harper melihat sebuah sosok manusia berkepala rusa. Namun dikala diajak ngobrol oleh Emilio dan ibunya, Harper justru balik membentak sang ibu yang membuat Erin cukup kesal. Erin lantas kembali ke dapur dan tak lama disambut oleh Emilio. Emilio di sana meminta tolong kepada Erin untuk sebuah tugas penyamaran. Tentu saja Erin menolak karena dia hanyalah seorang guru. Namun dalam pandangan Emilio, Erin justru berbeda. Dia bisa menjaga diri dan memiliki keterampilan bela diri yang pandai. Lantas karena Erin sudah hutang budi saat itu kepada Emilio, dia pun akhirnya setuju. Di selang obrolan tersebut, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara aneh dari kamar Harper. Ketika dilihat, ternyata Harper memindahkan lemarinya untuk menutupi jendela kamar. Hal itu dia lakukan agar terhindar dari orang jahat, ucap Harper. Erin pun menenangkan Harper dan mengatakan kalau di sini kita akan baik-baik saja. Erin pun sempat mengingat masa lalu mereka berdua, di mana Erin terlihat membawa pergi Harper dengan terburu-buru. Bagaimanakah masa lalu mereka?
Lanjut, pada keesokan harinya terlihat Erin dan Harper tengah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Hari itu juga Erin akan melaksanakan interviewnya. Di pagi hari itu, kehidupan Erin masih berjalan dengan lancar. Hingga ketika berada di kelas, Erin menerima pesan dari Emilio yang menyuruhnya bertemu di jam 12 siang. Tak hanya itu, seorang siswa laki-laki kembali membuat hal nyeleneh. Dia bukan ngejawab soal ujian, melainkan menggambar sebuah bentuk kelamin pria. Lantas, setelah selesai kelas, Erin pun mengadukannya kepada Olivia dan berniat untuk memanggil orang tua agar bisa mengobrol dengan Erin. Singkat cerita, ketika jam 12, Erin pun bertemu dengan Emilio. Lalu pria tersebut membawanya pergi ke sebuah tempat sambil menjelaskan jika tugas Erin hanyalah menyelinap masuk ke sebuah rumah gembong mafia untuk mengkopi sebuah data di komputernya. Hal tersebut membuat Erin sangat tak yakin. Namun, karena waktu terus berjalan, Erin pun terpaksa harus melakukannya. Aksi Erin pun lantas dimulai. Dia masuk secara diam-diam ke rumah tersebut di mana sang mafia sedang tidak ada di rumah. Ketika telah masuk dan baru mencolokkan sebuah flash disk, tak lama ternyata mafia tersebut pulang lebih cepat dari seharusnya. Setelah selesai mengambil data, Erin pun langsung bergegas keluar. Namun sial, keberadaannya diketahui oleh seorang pembantu sehingga sang mafia pun mengejarnya hingga sampai di balkon rumah. Sempat ditodong pistol, namun Erin berhasil lolos dan terjun ke laut tanpa ragu. Setelah itu dia pun mencuri sebuah baju karena sekujur tubuhnya telah basah. Di situ Erin lantas bergegas kembali ke sekolah untuk interview. Ketika bertemu dengan Olivia, dia sempat kaget karena Erin seharusnya tak memakai baju kaos seperti itu. Namun karena waktunya sudah sangat terbatas sehingga tak ada pilihan lain dan masuk ke ruangan apa adanya. Di situ Erin pun bertemu dengan kepala sekolah, ketua yayasan, dan Penelope. Namun ketika di tengah interview, Erin tiba-tiba ditanya soal dirinya yang menghilang di tengah pertunjukan seni. Lalu di waktu yang sama, ruang kelas juga ikut dirusak. Ini menjadi pertanyaan para dewan tentang keprofesionalan Erin. Scene lantas berlanjut di mana Emilio sudah berada di rumah Erin. Wajah paniknya itu seketika berseri-seri karena Erin ternyata berhasil kembali dengan selamat. Berikutnya Erin dan Jordi mengobrol santai. Namun tak lama tetesan air turun dari lantai atas. Setelah dicek, ternyata Harper kembali bengong dan melihat sosok manusia berkepala rusa. Keduanya tentu langsung menenangkan Harper. Sehingga pada malam harinya Jordi mengatakan kalau Harper harus dicek kejiwaannya. Tapi Erin justru menolaknya mentah-mentah karena Erin nampaknya sedang menutupi sesuatu. Sepintas dia langsung teringat masa lalunya bersama Harper. Lanjut, pada keesokan harinya, Olivia memberitahu jika Erin ternyata tak lolos untuk menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Hal itu tentu membuat kesal Erin karena pasti Penelope lah yang membuatnya tak terwujud. Tak lama seorang pria pun datang ke ruangan kelas. Pria itu bernama Daniel, orang tua dari murid nakal di kelas Erin. Di situ Daniel menanyakan apa hukuman bagi anaknya. Namun Erin dengan baik hati mengatakan kalau anak itu tak perlu di DO atau kena skors. Erin hanya menyarankan agar orang tuanya memberikan perhatian lebih padanya dan membutuhkan guru yang datang ke rumah untuk mengejar ketinggalannya. Di samping itu, karena sempat melihat Erin kesal karena interviewnya tidak lulus, Daniel berjanji akan membantu Erin agar bisa menjadi guru tetap di sekolah. Karena Daniel adalah orang yang telah memberikan donasi terbesar ke sekolah tersebut. Sehingga sarannya pasti bisa dipertimbangkan. Erin pun berterima kasih atas hal tersebut. Singkat cerita, Erin pun kembali ke rumah dan berusaha menemui Penelope lagi di rumahnya. Dia sangat kesal kali ini pada Penelope karena terus mengusik hidup Erin. Namun ketika didatangi, ternyata bukan Penelope lah yang membuatnya tak diterima, tapi seseorang dewan yang lain. Karena Penelope tetap bersikeras profesional sebagai seorang dewan orang tua. Erin pun lantas pergi ke rumah Emilio. Namun ketika sampai di rumahnya, terlihat rumah Emilio sudah berantakan seperti bekas pertempuran.
Erin pun curiga kalau Emilio diculik paksa, sehingga dia langsung melacak keberadaan Emilio. Setelah berpamitan pada Harper, Erin langsung bergegas menuju tempat diculiknya Emilio. Di sana terlihat Erin berusaha masuk ke dalam suatu rumah, lalu melihat ternyata Emilio sedang diinterogasi oleh bandar mafia yang sebelumnya hampir menangkap Erin. Sontak, Erin langsung menghajar mafia tersebut beserta anak buahnya. Kemudian melepaskan Emilio dan mengajaknya untuk kabur. Aksi kejar-kejaran dan baku hantam pun tak bisa terelakkan. Namun, setelah beberapa aksi berlalu, akhirnya Erin dan Emilio berhasil lolos dari sana. Di perjalanan, Erin pun menanyakan tentang apakah semua ini. Emilio lalu menjelaskan jika sebetulnya dia ingin membongkar kelicikan seorang mafia tersebut. Dan bahkan bos yang mengatur para mafia itu. Namun karena tak jujur pada Erin, hal ini menjadi masalah besar sekarang karena penyamaran Emilio kini telah terbongkar. Di sisi lain, Harper yang ditemani oleh Olivia sedang asik bermain sebuah game. Namun tiba-tiba Harper mengatakan jika sang ibu menyimpan sepucuk pistol. Olivia yang tak percaya lantas mengikuti Harper dan menunjukinya di mana pistol itu berada. Namun sial, saat tas dibuka isinya memang pistol, tapi itu adalah pistol mainan saja, karena Erin sudah menggantinya. Kembali lagi pada Erin, kini dia menuju ke apotek untuk mengobati luka-luka Emilio. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba mafia tadi mendatangi dan memfoto wajah Erin. Sontak hal tersebut membuat Erin cukup kesal dan mengejar pria tersebut. Lalu mafia itu pun berniat untuk mencari tahu apa alasan Erin selalu hadir di depan matanya. Dia juga berjanji akan menyebarkan foto itu kepada seseorang. Tapi tak lama, Emilio menabrak mafia tersebut hingga mati. Lalu keduanya pun kabur. Di situ Erin sangat menyayangkan perbuatan Emilio, karena jika pria tadi mati, maka masalah besar akan segera mendatangi mereka berdua. Singkat cerita, ketika telah tiba di rumah, Erin sempat menghela nafas karena masalah besar akan segera ia hadapi. Setelah berpamitan dengan Olivia, Eric mengecek HP seorang mafia tadi, dan ternyata layarnya sudah rusak. Sayang, 1000 sayang. Dan kemudian scene pun memperlihatkan seorang wanita yang berada di dalam penjara sedang melihat sebuah foto. Sang anak juga ada Erin di sana. Kemudian scene dilanjutkan di mana terlihat seorang wanita yang sedang mencari anjingnya. Lalu anjing peliharaannya itu berhenti di sebuah tanah dan menemukan tangan seorang wanita. Dia pun segera berlari untuk melaporkan temuannya. Erin yang sedang berada di kolam berenang bersama dengan Harper tiba-tiba ditelepon Emilio dan memberitahu jika mayat Margot telah ditemukan. Dan sekarang Emilio sedang menguruskannya. Emilio juga memberitahu jika foto Erin yang telah disebar seorang mafia di scene sebelumnya ternyata diterima seorang wanita yang bernama Valeria. Valeria adalah asisten pribadi dari sang mafia itu sendiri. Dari sini keadaan pun semakin genting dan lambat laun biodata Erin yang sebenarnya akan terungkap. Hal ini pun membuat Erin harus bergerak cepat sebelum polisi ataupun musuh lainnya menangkap siapa itu Erin sesungguhnya. Lantas, Erin pun menitipkan Harper pada Penelope yang ada di sana. Sehingga Erin bisa pergi sendiri mencari keberadaan asisten pribadi mafia tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Erin pun sampai di sebuah apartemen. Sembari menuju ke apart Valeria, Daniel Lang tiba-tiba menelpon Erin dan mengatakan jika anaknya yang bernama Dylan sudah memperlihatkan perubahannya. Dan Daniel ingin mengajak makan malam Erin bersama Jordi untuk membahas hal lain. Erin pun setuju. Sesampainya di depan pintu apart Valeria, Valeria ternyata sudah mengetahui jika Erin akan datang menemuinya. Namun dia tak ada waktu untuk melayani Erin. Valeria juga bingung kenapa bosnya ingin mengetahui siapa itu Erin. Tapi dia kini harus segera pergi. Dan benar saja ketika mereka sedang berdebat karena Erin meminta untuk menghapus fotonya yang ada di ponsel Valeria, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata mereka langsung diserang secara brutal oleh dua orang pria kekar. Sontak keduanya pun berusaha untuk kabur dari sana. Dan ketika box hijau yang Valeria bawa terjatuh, ternyata isinya adalah uang gepokan yang sudah dicolong dari bosnya.
Tapi mau bagaimana lagi, sekarang Valeria dan Erin harus fokus pergi dulu dari sana sebelum kedua pria besar itu mengejar mereka dan meninggalkan uang-uang tersebut. Setelah berhasil kabur, Valeria menjelaskan keadaan kalau sekarang dia tengah dicari oleh para anak buah bosnya karena telah mencuri uang itu. Namun karena sudah kehilangan sebanyak 12.000 euro, Erin justru kena buntutnya karena kini dia diminta untuk mengembalikan 12.000 euro esok hari. Lalu Valeria pun keluar dari mobil dan pergi begitu saja. Sementara di sisi lain, terlihat Emilio didatangi oleh seorang inspektur lain dan mengajaknya bergabung dengan timnya untuk membahas lebih lanjut soal bos para mafia yang akan segera mereka tangkap. Scene pun kemudian berpindah ke London, Inggris. Terlihat seorang wanita sedang bermain bersama seorang anak kecil. Dia adalah asisten rumah tangga panggilan di sana. Kemudian wanita yang bernama Lena itu mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahu jika Margot telah mati terbunuh dan ditemukan di sebuah hutan. Mengetahui hal itu, Lena langsung mencari di internet menggunakan laptop majikannya. Sekilas info, Lena sedang dalam masa tahanan rumah, dan setelah melihat beritanya di internet, Lena semakin shock dan sedih karena Margot diketahui adalah sahabatnya kala dulu bersama-sama. Namun sial, tak lama kemudian Lena ketahuan oleh majikannya dan bahkan tak sengaja menghajar majikannya. Scene pun berpindah, di mana Harper kini sedang berada di rumah Penelope. Dan tak sengaja Harper masuk ke kamar Penelope. Lalu Penelope menyisir rambut Harper sambil berbincang-bincang sedikit. Sementara itu kini Erin sudah kembali ke rumahnya. Wajahnya terlihat sangat panik dan khawatir akan yang nanti terjadi. Tak lama Harper pun datang. Melihat rambut Harper yang sudah cantik, Erin sempat tersinggung karena Penelope pasti bermaksud untuk menghinanya sebagai seorang ibu. Lanjut pada malam harinya, terlihat Emilio sedang berada di jalan pulang. Namun tiba-tiba dua orang pemotor turun, memecahkan kaca mobil Emilio dan melempar sebuah petasan. Tak lama dia pun mendapatkan telepon dari seseorang agar berhenti menyelidiki kasusnya terkait bos para mafia. Berbeda dengan Erin, dia kini melihat isi rekeningnya yang hanya tinggal 84 euro lagi dan tak punya uang untuk membayar uang Valeria. Singkat cerita, Erin juga bersama Jordi terlihat datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Daniel. Sementara Harper di rumah ditemani bersama Olivia. Kala itu ketika mereka hendak menyalakan blender, lampu listrik mendadak mati. Lantas Olivia meninggalkan Harper sendiri untuk membentulkan si keringnya. Disitulah Harper melihat manusia berkepala rusa lagi, dan kali ini dia pun teriak kencang ketika Olivia mendekatinya. Kembali pada Erin yang sedang di restoran. Daniel menjelaskan jika Dylan anaknya sudah 3 kali pindah sekolah karena kelakuan buruknya. Dan setiap perpindahan itu Daniel harus selalu membayar uang jaminan. Dan kini berkat Erin, kelakuan Dylan mulai berubah. Sehingga Daniel menawarkan pada Erin untuk menjadi guru privat Dylan di rumah. Tentu dengan bayaran lebih besar dari gaji Erin selama ini. Namun belum sempat menjawab, Erin ditelepon oleh Olivia. Singkat cerita, Erin dan Jordi kembali ke rumah. Dan setelah diberitahu kejadian tadi oleh Olivia, Olivia menyarankan agar membawa Harper ke psikiater. Karena jiwanya pasti terganggu setelah melihat ibunya membunuh seseorang di supermarket kala itu. Di situ juga Olivia menganggap kalau Erin juga sedang mengalami hal yang sama. Namun Erin pun tetap terlihat tenang menghadapinya. Setelah itu, Erin pun setuju dengan Jordi untuk membawa Harper ke psikiater. Lalu menyobek buku gambar Harper yang bergambar manusia berkepala rusa. Pagi harinya, saat bangun tidur, Erin langsung dihadapi dengan sebuah pesan Valeria yang menagih uang. Jika tidak, maka foto akan Valeria sebar. Melihat itu, Erin langsung pergi ke toko emas dan menjual semua perhiasan yang dimilikinya tanpa sepengetahuan Jordi. Di situ Erin sangat sedih karena kalung satu-satunya peninggalan ibunya harus ikut dijual. Setelah itu, Erin pun memberitahu pada Valeria jika uangnya sudah ada dan janjian di sebuah tempat untuk memberikan uang tersebut.
Singkat cerita, Erin pun pulang dulu ke rumah dan melihat jika Harper sedang berbincang dengan seorang psikiater. Sontak, Erin bukannya senang malah kesal melihat hal itu karena Jordi memutuskan hal ini tanpa sepengetahuan Erin. Cekcok pun terjadi dan Harper pergi dari sana. Erin pun menyusul dan memberikan pengertian pada Harper jika sang ibu tak akan pernah meninggalkan anaknya dan membiarkan Harper disakiti oleh siapapun. Mendengar itu, Harper pun meminta agar sang ibu membuktikan omongannya lewat acara lomba tenis nanti antar RW. Singkat cerita, di hari perlombaan itu Erin sempat diajak ngobrol oleh Emilio. Dia menanyakan soal Margot, apakah Erin mengenalinya atau tidak. Tentu Erin menjawab tidak. Emilio seakan tak percaya jawabannya karena identitas Margot kini sudah diketahui. Setelah itu, Jordi datang dan memberitahu kalau mereka akan bertanding di laga pertama langsung melawan Penelope dan suaminya. Lalu saat pertandingan hendak dimulai, Erin melihat jam dan dia hanya memiliki waktu 1 jam untuk sampai di motel tempat Valeria berada. Lantas pertandingan pertama dimenangkan oleh Penelope. Di momen break, Erin sempat mengutarakan jika dialah masalah di rumah tangga, bukan Harper. Jordi lantas memberikan sedikit sentuhan semangat agar kini Erin bisa berubah dan membuktikan Harper memiliki ibu yang menyayanginya. Set kedua pun berlangsung dan Erin hanya memiliki waktu setengah jam lagi. Sementara Valeria sudah menunggunya di motel dengan gelisah. Setelah set kedua berakhir dan dimenangkan Penelope, Erin segera pergi menuju tempat Valeria berada. Di situ Jordi sudah merasa ada yang aneh dengan Erin. Tak hanya itu, Jordi juga jadi ingat sesuatu di mana saat jauh-jauh hari, Emilio pernah memberikan sebuah amplop berisi identitas asli dan latar belakang Erin. Kala itu Jordi memang tak ingin membukanya, namun dia mulai mempertimbangkan untuk membuka amplop tersebut. Kembali pada Erin, kini dia sampai di sebuah tempat dan memarkirkan mobilnya jauh-jauh dari TKP. Lalu mengambil pistolnya untuk berjaga-jaga. Sesampainya di motel dan bertemu dengan Valeria, Erin memberikan uangnya sejumlah 3.000 euro. Memang itu tak sesuai, tapi jika Erin harus membayar untuk menghapus fotonya, itu tak masalah. Kemudian ketika sedang mengobrol hal lain tentang Valeria, tiba-tiba Valeria mengatakan jika dia memberitahu keberadaan Erin sekarang. Karena sebelumnya Valeria sudah tak percaya pada Erin yang akan membalikan uangnya. Tak lama, benar saja para pria datang ke hotel tersebut dan langsung menyerang mereka. Erin pun berusaha kabur bersama Valeria dari sana. Sambil membawa uang tadi, namun sial, Valeria harus tewas tertembak oleh musuh. Darahnya menyiprat ke dada Erin dan Erin pun berusaha kabur dari kejaran para pria bersenjata itu. Lantas setelah aksi tembak-tembakan panjang dan Erin sudah terkepung, di situ dia melihat ada bensin yang mengucur dari pipa mobil. Dia pun meledakkannya untuk berusaha lari dari sana. Kejar-kejaran terus berlanjut hingga Erin dikepung lagi di sebuah jembatan. Tak tanggung-tanggung, dia pun memutuskan untuk terjun dari jembatan ke sebuah truk angkutan barang. Alhasil, Erin pun berhasil lolos dari kejaran tersebut. Namun truk yang membawanya tiba-tiba oleng membuat Erin harus terjatuh hingga terlempar ke semak-semak. Dan film pun. Kemudian scene dilanjutkan di mana kepala Erin Carter mengalami benturan keras yang mengakibatkan dia teringat akan masa lalunya. Saat itu, Erin kecil ditemukan seorang diri di rumahnya. Ibunya menghilang dan tak tahu keberadaan ayahnya. Cerita langsung loncat di masa muda Erin. Ternyata dia direkrut oleh kepolisian karena mengetahui tak memiliki siapapun akan lebih mudah untuk membentuk seseorang. Di kepolisian dia diajarkan tentang bela diri, olahraga, dan bahkan bertemu dengan seorang lelaki yang tidak bukan adalah rivalnya. Setelah beberapa waktu, Erin yang baru saja beres dari sebuah materi kelas tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Detektif Jim. Dia dari tim intelijensi dan operasi terpusat yang didirikan secara rahasia. Kala itu Jim hendak merekrut Erin sebagai anggota wanita baru yang penuh dengan potensi. Namun, Eric menolak pada awalnya.
Akan tetapi ketika Erin ditawari sebuah masa depan yang cerah, dia pun tak bisa menolaknya. Lantaran jika dia terus berada di kepolisian pun karirnya tak akan berkembang. Setelah kesepakatan, Erin diberikan banyak briefing terkait kasus yang akan dia hadapi. Dia disuruh untuk menyamar dan masuk ke dalam jejaring perampokan profesional yang selama ini polisi incar. Dia juga diberikan pilihan untuk memilih nama samarannya. Awalnya dia melihat nama Erin Carter, namun yang dia pilih ternyata Kate Jones. Disitulah rekrutmen dimulai. Dia bertemu dengan salah dua anggota perampok dan harus menjalani tes menyetir, karena Erin nantinya ditugaskan menjadi driver para perampok. Setelah lulus tes, Margot bilang akan mengabari Erin kembali. Namun setelah 1 bulan lamanya, Erin tak kunjung mendapatkan panggilan lagi. Dia mulai kesal dengan penantian tersebut sampai mengadu kepada Jim jika ini adalah hal yang sia-sia. Namun tak lama, Margot akhirnya memberikan kabar kepada Erin. Di situ Erin langsung dibawa ke sebuah tempat persembunyian para perampok yang dimana pemimpinnya adalah seorang pria bernama Thomas. Thomas ini adalah gerbang awal bagi badan intelijen untuk menguak siapa yang mendanai setiap perampokan yang terjadi. Sehingga Erin ditugaskan untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut. Saat itu Erin pun dicek menggunakan sidik jari tentang latar belakangnya. Namun belum sempat selesai, dia dipanggil oleh Lena yang saat itu hendak membelikan boneka untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Namun bukan dengan cara normal, melainkan mereka harus merampoknya. Mungkin ini tes kedua bagi Erin. Setelah selesai merampok dengan sangat mudah, hadiah boneka itu pun diberikan pada sang anak yang ternyata itu adalah Harper kecil. Sehingga bisa kita simpulkan jika Harper adalah anak dari Lena. Setelah beberapa waktu, mereka pun kembali pada rencana perampokan sebuah truk yang mengirim cukup banyak emas. Namun saat di tengah briefing, Harper merengek sehingga Erin pun menawarkan diri untuk mengasuh Harper. Disitulah awal mula kedekatan mereka. Lena yang melihat hal itu tampak senang, namun di waktu yang lain Lena, Erin, dan Margot saat itu disuruh untuk mencuri sebuah mobil jeep di sebuah basement parkir. Di situ, Erin bertugas untuk membobol mobil jeep mewah tersebut. Erin juga sempat mencoba mempengaruhi para wanita itu untuk main belakang dengan Thomas, sehingga kelak nanti hasil perampokannya hanya dibagi 3 saja. Namun, Lena sebagai orang terdekat Thomas tak setuju dengan itu. Tak lama kemudian, alarm mobil tiba-tiba menyala. Hal itu membuat para security berdatangan. Namun hal tersebut bukanlah masalah bagi Three Angel Junior ini. Hanya perlu waktu beberapa detik untuk mengalahkan para security itu. Setelah kejadian tadi, di waktu yang lain Erin pun melaporkan perkembangan penyamarannya pada Jim. Saat itu Erin belum tahu pasti siapa yang mendanai setiap perampokan Thomas. Dan justru dia malah menanyakan bagaimana nasib Harper jika ibunya dipenjara. Karena kita tahu jika Erin tak mau ada seorang anak kecil yang harus merasakan seperti dirinya, tanpa orang tua dan tanpa rumah. Namun, Jim langsung mengatakan jika Erin harus tetap fokus pada tugasnya sebagai informan. Tapi di situ Erin selalu membelokkan obrolan di mana dia lebih tertarik pada emas batangan bernilai $10 juta daripada kelak nanti dia harus berkarir di badan intelijen. Scene pun lantas berlanjut di mana kedekatan Erin, Lena, dan Harper terus tumbuh di antara ketiganya. Bahkan Lena dan Erin sempat mengobrol 4 mata di sebuah kafe. Lena menceritakan masa lalunya pada Erin dan begitu pun sebaliknya. Erin di sini benar-benar memainkan perannya sebagai informan. Kemudian ketika kembali ke markas, terlihat semua orang sedang sibuk dalam mempersiapkan perampokan. Lena dan Erin membagikan topeng untuk penyamaran mereka nanti. Diketahui juga jika perampokan akan terjadi dalam 2 minggu lagi. Namun tiba-tiba Thomas memberikan pertanyaan tak terduga pada Erin. Apakah kamu polisi? Tentu saja Erin menjawab tidak. Lalu Thomas terus mendesaknya dan Erin tetap mempertahankan jawaban. Hingga salah satu dari mereka yang juga anak baru ternyata memperlihatkan gelagat aneh hingga terlihat hendak kabur dari sana. Ternyata Thomas hanya memakai Erin sebagai alat pemancing saja.
Pasalnya ada dua agen polisi yang sedang menyamar di tim Thomas dan pria malang tersebut hari itu harus menemui ajalnya karena sudah membongkar sendiri penyamarannya. Di situ, yang awalnya perampokan akan berjalan di 2 minggu ke depan, namun karena pihak keamanan bank akan memperketat keamanan bank pada hari yang sama saat hari perampokan, sehingga Thomas mengatakan jika perampokannya harus ditarik ke malam ini. Tentu semua orang shock, karena persiapan mereka belum matang. Namun Thomas tetap memaksa semuanya untuk bersiap-siap. Di situ mental Erin merasa sangat tertekan, satu sisi karena melihat agen lain yang telah terbunuh. Singkat cerita mereka pun hendak pergi dari markas, namun Erin agak keberatan jika Harper ditinggalkan sendirian. Erin merasa berat hati namun itu bukanlah karakter perampok, sehingga Harper ditinggal sendirian dan tim Thomas pun pergi. Singkatnya ketika sampai di sebuah gudang bongkar muat, truk yang membawa emas ternyata sudah standby di dalam. Secara otomatis semuanya dijalankan sesuai rencana sebelumnya. Meledakkan truk dari bawah mobil agar lebih mudah dan efektif. Namun saat itu keberadaan Lena tak kunjung kembali. Hal ini cukup membuat panik tim Thomas. Erin pun kala itu berinisiatif untuk mencari Lena. Dan akhirnya Erin menemukan Lena sudah terpojokan oleh security. Namun Erin berhasil menghabisinya. Di selang itu, anggota yang lain telah berhasil memindahkan emas-emas batangan dan mereka pun segera cabut dari sana. Akan tetapi tiba-tiba satu buah mobil polisi mengejar tim Thomas, namun hal tersebut tak menjadi kesulitan bagi Erin. Begitu mereka sampai di markas, Thomas memerintahkan semuanya agar bergerak cepat memindahkan muatan dan menghilangkan semua jejak mereka. Namun tak selang beberapa lama, tiba-tiba sebuah bom meledakkan pintu markas yang ternyata itu adalah sergapan polisi. Alangkah panik bukan main, semua anggota tim terkejut dengan kedatangan tim Densus 88. Aksi tembak-tembakan pun tak bisa dihindari. Namun di waktu yang sama, Erin kini tampak bingung. Dia berpikir kalau ini adalah kesempatannya untuk pergi dan memulai kehidupan yang baru. Dalam peperangan tersebut, Erin pun perlahan berusaha kabur menggunakan mobil. Lena yang melihat Erin tentu merasa sangat dibohonginya selama ini. Di waktu yang sama juga, Harper memanggil sang ibu tanda ketakutan pada sang anak. Lena akhirnya melakukan aksi nekat yang membuatnya tertembak seketika tepat di dadanya. Melihat hal tersebut, Erin tak mau Harper menjadi anak yatim piatu, sehingga dia memutuskan untuk membawa Harper bersamanya. Sementara itu satu persatu anggota Thomas mulai dihabisi oleh para polisi. Lantas pada keesokan harinya, Erin kembali menelpon Jim dan mengatakan jika rencana tersebut bukanlah untuk menyelamatkan Erin, melainkan untuk membunuhnya. Pikiran Erin sedang kalap saat itu, bahkan beberapa emas batangan telah dibawa olehnya untuk bekal di kehidupan barunya. Jim tentu terus memohon pada Erin agar tetap kembali sebagai seorang anggota intelijen Inggris. Namun keputusan Erin sudah sangat matang kali ini. Dia akan pergi membawa Harper dan beberapa emas batangan. Lalu, scene pun kembali di masa sekarang, di mana Erin baru siuman dan sudah berada di sebuah rumah sakit. Erin baru siuman dan langsung bertanya pada si perawat, "Kenapa aku ada di sini? Siapa yang membawaku?" Lalu kepalanya langsung mengarah kepada sang suami yang pasti mencarinya. Namun sial, HP-nya mati. Dia pun meminjam chargeran kepada perawat. Di sisi lain terlihat Jordi bangun tidur dan belum ada Erin di sampingnya. Sontak dia pun menelpon namun tidak ada jawaban. Lalu Jordi pun bersiap-siap untuk mencari Erin sambil memberi sarapan untuk Harper. Kala itu Harper sedikit kesal dengan ayahnya yang tidak berhasil membawa Erin pulang. Namun sang ayah berjanji akan mencari ibunya saat selesai mengantar Harper ke sekolah. Di sekolah Jordi didatangi oleh Emilio. Baru beberapa kata terucap dari mulut Jordi, Emilio ditelepon oleh Erin. Tentu saja tanpa memberitahu Jordi, lantas Erin mengatakan jika dirinya sedang berada di rumah sakit dan dalam keadaan genting. Karena dia sambil dijaga oleh para polisi.
Emilio dengan yakin memberitahu jika Erin harus segera keluar dari sana. Erin pun sontak langsung bergegas pergi. Namun ketika keluar, polisi sudah mencari Erin. Dia pun menuju ke sebuah ruangan ganti untuk perawat dan mengganti bajunya. Kemudian ia pergi menuju lift untuk kabur. Namun, polisi tiba-tiba mendatanginya dan ikut ke dalam lift. Beruntung polisi itu belum menyimpan curiga kepadanya. Setelah berhasil keluar dari lift, Erin berjalan cepat menuju sebuah lorong yang tak digunakan dan menelepon Jordi. Erin memberitahu keadaannya kini sedang sulit untuk ditelepon dan berjanji untuk segera pulang setelah semua ini selesai. Erin menutup telepon dan langsung berlari karena tiba-tiba polisi pria tadi mengejarnya. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi hingga Erin ditabrak oleh mobil polisi. Namun, dia berhasil menendang polisi tersebut dan sayangnya tak ada pilihan lain selain mengambil mobil polisi tersebut. Kini Erin benar-benar dalam keadaan bahaya. Sementara itu, terlihat Emilio sedang bertemu dengan Olivia di kantornya. Olivia sedang menjelaskan siapa itu Margot, yang dia lihat saat itu di sekolahnya karena polisi juga tengah mencari tahu siapa itu Margot. Padahal Emilio sudah tahu semuanya. Di selang waktu itu, tiba-tiba Erin menelpon Emilio. Untungnya, Olivia tak sadar dan Emilio segera memberikan kode bahwa Olivia harus segera pergi dari sini. Ketika diangkat, Erin memberitahu keadaan yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Emilio kaget dan panik karena bukan kabur yang seperti itu yang dia harapkan. Emilio sontak membuka laptop khususnya dan memberitahu jika banyak mobil polisi sedang mengejarnya. Di situ Erin pun mengeluarkan skill mengemudinya seperti dahulu. Dia berusaha kabur dari kejaran para polisi. Bahkan, Erin sampai membuat 2 mobil polisi bertabrakan. Hingga pada akhirnya, setelah berhasil kabur dan menghilang, tak lama Emilio datang ke sana dan memberikan 1 set baju untuk Erin. Di sisi lain, terlihat Lena yang kini ditambahkan masa penjaranya sedang bertemu dengan sang pengacara. Pengacaranya mengatakan kalau Lena harus tetap berkelakuan baik agar masa tahanannya bisa dipotong. Namun Lena tetap ngotot agar segera dikeluarkan dari sana. Pengacaranya pun akhirnya surrender dari Lena. Lena lantas menuju ke perpustakaan penjara dan melihat berita tentang matinya Margot. Dan Lena semakin kaget ketika terdapat foto Erin alias Kate ada di sana. Karena kita tahu kalau di episode sebelumnya, Kate atau Erin yang mengambil anak Lena. Sedangkan Erin hanya tahu jika Lena kala itu sudah mati. Kembali kepada Emilio dan Erin. Emilio mengatakan Erin ke parkiran mobilnya. Erin saat itu juga bingung apa yang harus ia katakan pada Jordi soal ini. Emilio awalnya menyuruh Erin untuk berkata jujur. Namun dia tidak ingin Jordi tahu siapa Erin. Sehingga Emilio menyuruh agar Erin berbohong dan berpura-pura mabuk sendirian. Sesampainya di rumah, momen awkward pun terjadi antara Jordi dan Erin. Jordi tentu agak marah dan kesal karena Erin tak ada kabar dari kemarin. Erin pun menjelaskan kalau dia semalam sudah mabuk dan kecanduan alkohol sejak lama. Lantas Jordi akan memasukkan Erin ke kelompok pecandu alkohol agar bisa berhenti. Di malam harinya, Erin mendatangi kamar Harper. Erin juga meminta maaf pada Harper kalau ibunya sempat menghilang kemarin. Setelah berdamai, Harper meminta tolong agar ibunya membantu untuk membereskan tugas sekolahnya. Scene pun berlanjut di keesokan harinya, di mana 2 mobil polisi sedang menuju ke sebuah gudang untuk menggerebek bandar narkoboy. Dan diketahui itu adalah hasil operasi dari Emilio. Setelah digerebek, ternyata benar saja banyak narkoboy ditemukan di beberapa peti. Saus tomat Emilio pun berhasil menyelesaikan operasinya. Namun ketika ditanya siapa informan Emilio oleh atasan, dia tidak mau memberitahunya dengan alasan keamanan. Di sisi lain terlihat Erin kini sedang berkumpul dengan para mantan pecandu alkohol. Akan tetapi di situ ada 1 orang ibu-ibu yang tidak percaya dengan cerita Erin. Karena memang itu adalah cerita bohong. Lalu ibu itu memaksa Erin untuk bercerita jujur. Erin pun mengatakan kalau dirinya tak mau sang suami mengetahui kejahiliahannya.
Tak lama setelah berbincang-bincang, Erin ditelepon oleh Emilio, kemudian singkatnya mereka bertemu di sebuah kafe. Lalu Emilio memberitahu soal kesuksesannya menangkap gembong narkoboy. Emilio juga menambahkan jika dirinya akan maju terus untuk menangkap mafia besarnya di balik semua ini. Namun Erin berusaha memberhentikannya. Tentunya dengan alasan jika dia terus melanjutkan operasinya maka kebusukan Erin dan Emilio akan segera diketahui juga. Mulai dari membunuh Margot, menabrak mafia hingga mati dan juga menyusup vilanya di pantai. Namun Emilio saat itu tetap bersikeras akan melanjutkannya dan berjanji jika semua ini akan sepadan pada waktunya. Erin pun kesal dan pergi. Malam harinya, terlihat Harper dan Erin sedang mengobrol. Lalu tiba-tiba Harper mengatakan kalau dirinya telah diajak ke pesta dansa bersama teman prianya yang bernama Antonio. Erin kaget dan bahagia mendengar hal tersebut. Namun Harper justru menghadapinya biasa saja. Tak lama Jordi datang dan mengatakan selamat dan berbahagia atas Harper. Harper justru keanehan melihat kedua orang tuanya. Scene pun berlanjut di keesokan harinya. Saat itu Erin terlihat sedang mengajar anak Daniel yang diketahui sangat susah untuk belajar. Namun berkat Erin, anak tersebut sudah mulai ada kemajuan. Di situ Daniel juga mengungkap jika dia telah membantu Erin agar bisa menjadi guru tetap di sekolah. Awalnya Erin sangat segan menerimanya, tapi Daniel begitu baik untuk menolong Erin. Di sisi lain, terlihat Emilio sedang mengajukan operasi selanjutnya kepada sang atasan. Namun atasannya menolak karena tak cukup bukti. Emilio kembali ke meja dan membuka lagi data operasinya. Di situ terlihat nama Kate Jones yang masih belum diketahui informasinya. Singkat cerita, terlihat Erin dan keluarga sedang bermain di taman bersama Emilio dan keluarganya pula. Setelah selesai bermain, Emilio mendatangi Erin dan tiba-tiba mengatakan kalau Erin ingin identitasnya tak diketahui oleh Jordi. Erin harus membantunya. Dia akan bertemu malam ini bersama seseorang informan yang mengetahui gembong narkoboy besar. Namun Erin tetap menolak dan justru menyuruh Emilio berhenti. Kembali di rumah, Erin terlihat sedang mendandani kuku Harper yang hendak pergi ke pesta dansa. Perbincangan mereka kali ini lebih serius. Harper bertanya apakah Erin adalah ibu kandungnya. Erin tak menjawab hal tersebut dan mengalihkan pembicaraan. Namun pada akhirnya Harper tetap tahu jika sang ibu sangat menyayanginya dan akan melindungi Harper bagaimanapun caranya. Mereka pun berpelukan. Setelah itu para orang tua pun mengantarkan anak-anaknya, sementara Erin dan Jordi kini ada waktu luang berdua. Mereka memanfaatkannya untuk pergi ke sebuah restoran bar. Mereka saling jujur di sana. Erin mengakui kalau Harper bukanlah anak kandungnya. Jordi kaget setelah mengetahui itu, bahkan Harper tak secara legal diadopsi oleh Erin. Jordi pun kesal. Sedangkan di sisi lain terlihat Lena yang berada di penjara hendak dipindahkan dari selnya. Lalu ketika dalam perjalanan, Lena mengeluarkan sebuah jepit kertas untuk membuka borgolnya. Dia berniat untuk kabur dari penjara lantaran mengetahui anaknya ada di tangan Erin. Setelah itu, dia menelpon seseorang lewat ponsel HP petugas keamanan. Kembali kepada Erin dan Jordi. Untuk mencairkan suasana, mereka berniat untuk ikut berdansa. Erin pun tersenyum. Namun tiba-tiba, Jordi berubah pikiran dan meninggalkan Erin sendirian. Erin mengejarnya dan Jordi berkata kalau ini tak bisa dipertahankan. Hubungan mereka benar-benar hancur kali ini. Jordi merasa kalau selama ini hubungan mereka hanyalah kebohongan. Erin lantas cabut dari sana sendirian dan menelpon Emilio. Emilio saat itu sedang berada di arena adu banteng di mana dia akan bertemu dengan sang informan. Namun yang terjadi bukanlah bertukar informasi, melainkan Emilio dihajar habis-habisan oleh pria misterius tersebut. Lalu Emilio pun dibawa ke tengah lapangan, sementara Erin berusaha mengejar dan melindungi Emilio. Emilio saat itu sudah kewalahan dan datanglah beberapa mobil di sana. Ternyata bos besar di balik mafia narkoboy adalah Daniel. Daniel datang dan menyiksa Emilio, sementara Erin terus berlari secara diam-diam. Daniel di situ berusaha untuk membuat Emilio jera dan berhenti menyusuri kasusnya. Daniel juga bertanya siapa informan rahasia Emilio. Namun Emilio tak ingin buka mulut, karena itu akan membahayakan nyawa Erin. Lantas Daniel pun melayangkan beberapa tusukan pada Emilio.
Erin yang melihat hal itu langsung berteriak histeris, menandakan kalau keberadaannya langsung diketahui oleh anak buah Daniel. Dia pun dikejar dan berusaha lari dari sana. Erin juga sempat berpapasan dengan Daniel. Namun, Daniel membiarkannya pergi karena tak menyangka informan Emilio adalah Erin. Erin akhirnya berhasil kabur malam itu. Kemudian, scene dilanjutkan dengan upacara kematian Emilio yang dihadiri banyak tamu-tamu penting termasuk keluarga Erin. Di situ Erin juga sempat melihat kalau Daniel mengirimkan karangan bunga untuk Emilio. Setelah upacara selesai, Harper mereka didatangi oleh Penelope. Dia kemudian melancarkan perkataan yang tak ramah hingga membuat keluarga Erin sedikit berdebat. Tak lama kemudian, istri Emilio tiba-tiba berteriak kencang kepada atasan Emilio karena tak bisa menyelamatkan nyawanya. Erin dan Jordi yang melihat hal itu cukup kesal namun tak bisa apa-apa. Erin kemudian mendatangi inspektur tersebut dan memberi sebuah kode, namun inspektur itu justru melarang Erin untuk bertindak macam-macam. Karena guru sekolah tak seharusnya memikirkan kasus Emilio. Sementara di kediaman Daniel hanya terdiam dan berpikir keras apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat anaknya Dylan yang sedang mengerjakan kartu ucapan bela sungkawa kepada anak Emilio, Daniel pun hanya tersenyum. Berbeda dengan kediaman Erin yang agak riuh, diketahui Jordi dan Harper akan pergi berlibur karena kala itu adalah awal dari libur musim panas. Erin memang menyuruh mereka sebelumnya, khususnya Jordi yang baru kena masalah segitu aja udah kena mental, sehingga minta healing ke sang istri. Sementara masalah Erin kita tahu sangatlah rumit. Di situ juga Erin sudah memiliki niat untuk membereskan ekor masalah yang timbul dari kasus Emilio, agar Erin bisa kembali hidup tenang dengan keluarganya. Jadi sementara mereka pergi, Erin bisa bebas beraksi tanpa harus khawatir pada Harper dan Jordi. Namun setelah keduanya pergi, tiba-tiba di dalam rumah sudah berada salah satu anak buah Daniel yang menyeramkan. Hal ini tentu sebagai peringatan bagi Erin agar tak macam-macam dan melupakan semua yang sudah terjadi. Karena kematian Emilio pasti menimbulkan rasa ingin balas dendam kepada Daniel. Namun, pria itu malah pergi begitu saja setelah memakan sereal gratis. Selanjutnya, di sekolah Erin bertemu dengan Olivia. Erin curiga kalau Olivia adalah orang yang menggagalkan proses Erin menjadi guru tetap. Namun Olivia langsung menepis tuduhan tersebut dan berkata kalau orang yang menghalanginya adalah salah satu seorang dewan sekolah yang lain. Namun mendengar hal tersebut, Erin justru diam dan cabut. Selanjutnya, pembagian rapot semester pun dimulai. Di sana Erin membagikan setiap perkembangan muridnya kepada para orang tua. Namun tiba-tiba Daniel datang dan menanyakan bagaimana kabar anaknya Dylan. Di situ rasanya campur aduk antara dia sebagai musuh dan harus profesional sebagai guru dan orang tua murid. Erin pun awalnya memberikan hasil perkembangan Dylan. Namun Erin menyela dan berkata tak bisa begini terus. Daniel pun lantas menjelaskan jika dia bukanlah puncak dari segalanya. Ada orang-orang di atasnya lagi yang bisa lebih jahat daripada dirinya sekarang. Erin juga tak perlu membalas dendam pada Daniel karena dia tahu kalau Erin juga pasti akan menyusul kematian Emilio. Melihat kekuatan Daniel lebih besar saat ini daripada Erin, Daniel juga mengancam Erin jika terus bersikeras dia akan membunuh satu persatu anggota keluarganya. Di situ Erin hanya bisa terdiam dan Daniel pun mengajaknya untuk berdamai dan melanjutkan kehidupan seperti sedia kala. Di sini rupanya omongan Daniel seharusnya cukup membuat Erin tak harus beraksi lagi. Namun, setelah sampai di rumah, Erin justru mengambil pistolnya dan berniat untuk membalaskan dendam. Lalu, Erin juga menyempatkan untuk menelpon Jordi yang sedang berlibur. Saat itu Erin hanya ingin meminta maaf pada Jordi atas segala kebohongannya dan atas apa yang telah terjadi selama ini. Jordi pun hanya bisa bergumam dan tak tahu harus berkata apa. Erin pun lantas tertidur di malam hari itu dan terbangun dengan kaget karena seseorang mengetuk pintu. Namun ternyata itu adalah Penelope. Penelope pun mengajak Erin untuk pergi ke pesta kembang api nanti malam. Sekaligus akan menghibur istri Emilio yang bernama Anna. Tak hanya itu, Penelope juga mengajak Erin untuk berdamai karena pertengkaran ini tak akan ada ujungnya, ucap Penelope. Lalu dia juga memeluk Erin. Di situ Erin tampak kebingungan.
Scene pun berlanjut di sebuah rumah milik Olivia. Lantas, tiba-tiba seorang wanita datang bertanya soal apakah ini rumah Olivia. Ternyata itu adalah Lena. Mulai dari sini ancaman baru akan hadir pada Erin. Lena awalnya menanyakan soal di mana rumah Erin. Dia mengaku sebagai teman lamanya dan ingin membuat surprise pada Erin. Namun Olivia yang tak bodoh itu lantas tak ingin langsung memberitahu alamat rumah Erin. Dia agak curiga karena belakangan ini banyak yang menanyakan Erin kepada Olivia, sehingga Olivia pun menyuruh agar Lena ngopi dulu di rumahnya. Setelah dibawa masuk ke dalam, bagaikan masuk kandang macan, sikap Lena berubah jadi sedikit intimidatif. Dia bertanya soal Harper, Erin, dan kehidupan mereka. Dan karena tak ingin berlama-lama, Lena langsung bertanya lagi, di mana Erin sekarang? Dia menyuruh agar Olivia menelponnya. Namun, Olivia yang terus menelpon Erin tentu tak kunjung dijawab. Erin juga kala itu sedang berada di pesta kembang api bersama teman-temannya. Namun karena risih ditelepon terus, akhirnya Erin mengangkat telepon Olivia. Awalnya Olivia meminta maaf dan bertanya di mana dia sekarang. Setelah diberitahu sedang pesta, Erin pun menutup teleponnya. Kemudian terlihat Erin yang sudah dicat wajahnya menjadi sedikit tak dikenali. Hal ini bagus bagi Erin karena pada malam itu Erin akan mengunjungi tempat Daniel yang juga sedang berpesta. Setelah cabut dari tempat tadi, dia pun harus melewati beberapa pesta kota hingga melihat ada Daniel dan para tamu-tamunya. Kemudian Erin pun mengikuti kemana Daniel pergi. Hingga pada suatu tempat yang sepi, Erin mendengar jika Daniel sedang menelpon sendirian di sebuah ruangan. Namun ketika baru melepas sepatu dan mengambil pistolnya, anak buah Daniel yang misterius itu muncul lagi. Dia langsung menghantam Erin tanpa rasa takut. Tentu saja perkelahian tak terhindarkan, namun jelas Erin dapat mengalahkannya dengan mudah. Lalu Daniel pun muncul dengan santai dan memperingati agar tak mendekati dirinya lagi. Akan tetapi Erin tetap kekeh dengan keinginannya untuk membalaskan dendam Emilio yang mati sia-sia kala itu. Alhasil Erin mengambil pistolnya lagi dan berniat menembakkannya. Daniel tentu tak diam. Dia berusaha untuk merayu Erin agar tak membunuhnya. Pasalnya, rantai dendam ini harus diputus oleh Erin agar tak ada anak lain nantinya yang harus kehilangan orang tuanya. Di situ Erin memutuskan untuk cabut dan meninggalkan Daniel hidup-hidup. Dia masih selamat malam ini. Selanjutnya, Erin pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri niatnya. Namun baru saja membasuh mukanya, dia kembali ditelepon oleh Olivia, lalu mengatakan kalau Lena sudah mengancamnya, sehingga memberitahu keberadaan Erin. Tak pakai lama, Lena tiba-tiba muncul di belakang Erin. Lena langsung menanyakan di mana anaknya berada. Erin tentu memberitahu keberadaan Harper yang sedang jauh tak bersamanya. Meskipun begitu, Lena terus mengintimidasi Erin agar mengantar Lena bertemu Harper. Karena Lena memiliki pistol, Erin pun tak bisa apa-apa. Sebab pistol Erin sebelumnya sudah dia buang. Lalu Lena pun menyuruh Erin untuk menyetir mobilnya dan segera pergi ke tempat Harper berada. Selang perjalanan yang jauh, Erin mencoba untuk terus terang pada Lena. Tapi Lena tak ingin mendengar alasan apapun saat ini. Saat itu Erin juga memberitahu jika mereka bukan menuju ke tempat Harper, melainkan ke tempat emas batangan yang Erin sempat ambil kala dulu. Kini dia menyembunyikannya di suatu tempat. Lantas, Lena yang telah mengetahui bahwa Harper telah mengakui Erin sebagai ibunya dan bukan Lena akhirnya setuju untuk pergi ke tempat penyimpanan emas dulu. Sesampainya di tempat emas, Erin membawanya pergi berjalan ke suatu bukit. Ketika dibuka, benar saja emas batangan itu masih ada. Lalu Lena tiba-tiba menembak Erin di perut. Karena bagaimanapun, kini Lena sudah tahu di mana rumah Erin, sehingga dia tinggal menunggu Harper untuk pulang. Lena lantas meninggalkan Erin sendirian di sana. Kembali pada Erin Carter yang telah tertembak di Bukit Pasir. Ternyata dia masih bisa bernafas dan bertahan dari sengatan matahari dan darah yang bercucuran. Lantas dia pun sekuat tenaga berdiri dan meminta pertolongan. Sementara di sisi lain Lena terlihat sedang berjalan menuju rumah Erin. Ketika sampai di sana, Lena menemukan beberapa nomor telepon di kulkas termasuk nomor Harper. Lalu Lena juga menuju kamar Harper. Dia menemukan sebuah baju kecilnya Harper. Di situ perasaan Lena campur aduk.
Di selang itu terlihat Erin yang menemukan tenda para pendaki. Tak ada orang di sana, Erin langsung mencari kotak P3K dan menutup lukanya memakai perban sendiri. Kembali ke rumah Erin, Lena yang sedang berada di kamar Harper tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka dan orang masuk. Ternyata itu adalah Harper dan Jordi. Sontak Lena pun kaget tak menyangka. Dia langsung menuju ruang ganti dan bersembunyi. Ketika Harper berada di kamarnya, Lena tak berani menyapanya. Lena hanya bisa bersedih melihat putrinya yang kini tak mengenalinya. Kemudian Harper kembali diajak oleh Jordi untuk pergi ke supermarket. Setelah keduanya berangkat, Lena menuju ke bawah dan hendak merobek foto Harper yang ada di kulkas. Namun dua orang pria misterius datang dan langsung menghajar Lena hingga pingsan kemudian membawanya. Di sisi lain, Erin yang kini sedang survive mengambil sebuah mobil dan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Erin harus menyiapkan mentalnya untuk bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Setelah masuk ke rumah, ternyata Jordi dan Harper sudah kembali. Mereka tak tahu kejadian Lena sama sekali dan ketika keduanya melihat keadaan Erin, Jordi langsung membantunya untuk duduk. Erin sempat mengatakan kalau dia tertembak. Namun ketika Jordi hendak menelpon ambulans untuk pertolongan, Erin melarangnya karena pasti akan melibatkan pihak polisi. Tak ingin banyak pikir, Jordi langsung berusaha untuk menyelamatkan Erin dan menidurkannya di atas meja. Harper yang tak mengerti apa yang terjadi hanya bisa menenangkan Erin yang kesakitan. Darah terkujur di tangannya, lalu Jordi berusaha membuka perban lukanya dan menjahit luka tembaknya. Sementara itu Lena terbangun dari pingsannya dan langsung melihat Dylan. Namun Lena ternyata sudah kenal lama dengan Dylan. Awalnya Dylan memang tak mengenal Lena karena sudah lama tak bertemu. Tapi ketika dijelaskan bahwa Lena adalah tim perampok yang dulu didanai oleh Dylan, Dylan pun langsung ingat. Di situ mereka lantas merencanakan untuk penangkapan Erin. Sementara Lena akan membawa anaknya kembali. Kembali pada Jordi yang masih berjuang untuk mengobati luka Erin. Di situ Erin juga sempat menjelaskan kondisinya yakni tertembak oleh seseorang. Lalu setelah selesai dioperasi, Erin menyuruh agar Harper dan Jordi pergi. Awalnya Jordi menolak karena tak mungkin jika Erin harus ditinggal sendirian. Namun Erin tak ingin Harper terbawa masalah ini, sehingga Jordi pun menuruti permintaan Erin. Saat mereka pergi, Erin langsung menyuntikkan adrenalin ke tubuhnya agar langsung bugar. Dan tak lama kemudian, sebuah suara muncul dari ruang belakang. Sontak seorang pria muncul untuk membunuh Erin saat itu. Dalam kondisi terengah-engah, Erin langsung beraksi dan berhasil mengalahkan musuhnya. Namun belum cukup sampai di situ, dia harus bertarung dengan pria lain yang juga mengejarnya. Beruntungnya Erin berhasil kabur dari kejaran mereka. Namun dalam keadaan terluka, tentunya Erin tak bisa kabur lebih jauh, sehingga Dylan menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengejar Erin. Di situ Erin menemukan sebuah rumah kabin, lalu ketika masuk ke dalam, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Akan tetapi tak lama seorang wanita muncul dan hendak menembak Erin. Perkelahian pun terjadi. Erin kembali berdarah karena perkelahian itu. Hanya satu orang, namun dua orang berusaha untuk menangkap atau membunuh Erin. Setelah mengalahkan keduanya, Erin keluar dari tempat itu dan bertemu dengan Penelope yang sedang membawa mobil di jalan. Sontak, Erin masuk dan Penelope pun membawanya kabur. Sementara di sisi lain, Jordi dan Harper telah sampai di rumah Olivia. Olivia pun menyambut mereka dengan hangat di tengah situasi yang sangat menegangkan. Jordi pun menjelaskan jika keadaan sedang memburuk sehingga dia dan Harper harus mengungsi ke sini sementara waktu. Harper kecil lalu menuju ke taman rumah Olivia. Tak lama kemudian, ketika Harper sedang bersantai sendirian, Lena tiba-tiba muncul dan tersenyum melihat Harper untuk pertama kalinya lagi. Harper tentu bingung kenapa Lena ada di sini, bukannya membantu Erin. Dan ketika Lena menyebutkan bahwa dia adalah ibunya, Harper makin bingung. Bahkan Lena sempat memeluk Harper. Tapi sial, kemesraan itu segera berakhir dalam 60 detik saja. Karena Jordi dan Olivia menuju ke taman dan merebut Harper kembali. Olivia pun langsung menghadang Lena sementara Jordi dan Harper hendak pergi dari sana. Namun sial, ternyata para anak buah Dylan tiba-tiba datang ke sana dan membawa paksa Jordi dan Harper.
Lena yang melihat hal itu tentu protes. Bukan seperti ini perjanjiannya, ucap Lena. Dan salah seorang pria menyuruh Lena agar segera menangkap Erin hidup-hidup. Baru setelah itu Lena boleh membawa Harper. Lena pun hanya diberikan ponsel Georgie untuk modal mengetahui di mana Erin. Sementara Erin sendiri kini dibawa Penelope menuju sebuah pesta yang diadakan oleh suaminya. Dia memberitahu Erin kalau Penelope sudah muak dengan suaminya yang acuh dan tak memberikan perhatian lagi pada keluarga. Dia akan menceraikan suaminya di sana. Erin kaget sekaligus bingung. Bagaimana mungkin dia pergi ke sana sementara darah ada di sekujur tubuhnya? Singkat cerita, setelah sampai di pesta tersebut, Erin diberitahu jika Lena akan menyusul ke sana dan ingin berbicara serius. Sementara Penelope akan menceraikan suaminya. Setelah Penelope pergi, Lena pun muncul. Erin membawanya ke ruangan kitchen. Namun Lena tak ingin momen ngobrol kali ini diwarnai dengan kerusuhan, karena ini adalah tentang Harper. Sehingga Lena dan Erin kembali ke meja pesta. Di sana Lena memberitahu keadaannya, di mana Harper telah dibawa oleh anak buah Dylan. Dan Lena sekarang disuruh untuk membawa Erin hidup-hidup. Namun ini bukanlah solusi bagi mereka, karena Dylan pasti membunuh semuanya, termasuk Lena. Sehingga Lena mengajak Erin untuk bisa bekerja sama seperti dulu lagi untuk menunjuk satu musuh yang sama dan untuk menghabisi kerajaan Dylan selamanya. Erin awalnya tak setuju dan ingin melakukannya sendiri, tapi itu tak mungkin karena Erin juga butuh seseorang untuk menghadapi anak buah Dylan yang cukup banyak. Di situ lantas mereka membuat strategi agar bisa mengalahkan Dylan dan anak buahnya. Singkat cerita, setelah berdiskusi panjang kali lebar, Lena dan Erin pun datang ke markas Dylan. Keduanya pun langsung digeledah. Setelah itu Dylan datang dan menyuruh anak buahnya agar memeriksa kembali Erin dan Lena. Namun ketika Dylan sedang menawarkan sesuatu pekerjaan untuk Erin justru membalasnya dengan mengancam anak buah Dylan. Lena juga melakukan hal yang sama. Namun Dylan tanpa belas kasih menembak anak buahnya. Sontak terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. Erin dan Lena segera kabur untuk bersembunyi. Di situ sempat terjadi diskusi pendek. Jika salah satu di antara mereka harus mati pada akhirnya, dan Lena tentu akan mengambil peran tersebut, karena melihat Harper sudah sangat sayang pada Erin. Sementara Lena kini tak punya apa-apa, mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Sehingga sementara Lena mengalihkan perhatian para anak buah Dylan, Erin langsung berlari untuk menyelamatkan Georgie dan Harper. Sementara itu Dylan juga terlihat sudah tertembak di bagian perutnya, dan kala itu dia masih mengancam Georgie juga Harper. Namun tak lama Erin datang sambil menodongkan pistolnya pada Dylan. Itu adalah kesempatan bagi Georgie dan Harper untuk cabut. Sementara Dylan yang cerdik dan licik tentu berusaha membuat kepala Erin menjadi bingung. Karena jika Erin membunuh Dylan, maka para bos mafia lainnya akan mengejar mereka terus-menerus. Tak lama kemudian Dylan mengambil pistolnya, namun Erin langsung buru-buru menembaknya. Sehingga pada akhirnya Erin pun berhasil mengalahkan Dylan dan kembali pada keluarganya. Lalu di ujung film, terlihat jika Erin dan keluarganya sedang pergi berlibur setelah menghadapi badai cobaan yang melanda keluarganya. Terlihat mereka kini sangat akur dan bisa menghela nafas dengan lega. Dan ketika Erin hendak mengambil kacamata renang milik Harper yang ketinggalan, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan ternyata itu adalah detektif Jim yang dulu pernah memberikan tugas pada Erin. Dia lantas menawari Erin untuk bergabung kembali bersama Badan Intelijen Nasional. Namun Erin hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Jim dan kembali mengobrol bersama Georgie. Dan akhirnya film pun tamat.